Tapi kita boleh lihat teman-teman sekalian, dari mulai perceraian di tahun 2024 di 1 September, Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000. Di tengah ramainya isu tunggakan cicilan mobil, terungkap Ruben Onsu ternyata masih menanggung biaya hidup Sarwendah dan anak-anaknya setelah bercerai. Hal ini diungkap kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang. Minola menyebut bahwa total biaya hidup yang ditanggung Ruben mencapai lebih dari 200 juta rupiah setiap bulannya. Tak hanya asal bicara, Minola menunjukkan data transfer beserta tangkapan layar chat Sarwendah pada September 2024 yang berisi rincian hidup yang harus ditanggung Ruben Onsu. Ruben tiap bulan itu memberikan biaya kepada S senilai Rp242.629.000, kata Minola di Pulau Mas, Jakarta Timur, Sabtu, 15 November 2024. Minola juga menjelaskan bahwa jumlah itu berbeda-beda tiap bulan, tetapi tetap berada di angka sekitar 200 jutaan rupiah. Rincian pengeluaran yang ditanggung Ruben pun cukup mengejutkan. Bukan hanya kebutuhan utama, tetapi juga biaya rumah tangga sehari-hari. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu, 5,2 juta rupiah, ujar Minola. Ia juga menyebut pengeluaran lain seperti bensin dan tol sebesar 68 juta rupiah, sarang burung 9,3 juta rupiah, serta gaji asisten dan sopir pribadi. Dengan beban biaya sebesar itu, Minola mempertanyakan logika tudingan bahwa Ruben sengaja menunggak cicilan mobil. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben enggak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai loh, tegasnya. Minola menambahkan bahwa Ruben adalah mantan suami yang bertanggung jawab. Karena itu, Sarwendah seharusnya tidak perlu membesar-besarkan soal debt collector yang nyasar ke kediamannya. Kita aja mungkin belum tentu masih suami istri ngasih uang belanja 200 juta per bulan buat istri kita. Harus dihargai dong, tandasnya. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah sebenarnya dimulai sejak Ruben meninggalkan komentar dan menyatakan keberatannya karena putri keduanya, Tania, ada di unggahan akun fanbase Sarwendah dan Giorgio Antonio. Komentar Ruben tersebut dibalas oleh Sarwendah yang menyebut bahwa Tania juga merupakan putrinya dan masalah tersebut seharusnya tidak dilontarkan di akun media sosial. Kemudian, pihak Sarwendah juga menggelar konferensi pers pada Jumat, 14 November 2025, yang mengungkapkan adanya debt collector yang menagih cicilan mobil Ruben ke rumah Sarwendah. Sarwendah mengaku merasa terganggu karena adanya debt collector tersebut. Padahal, Sarwendah dan Ruben sendiri sudah resmi cerai pada 24 September 2024 lalu. Boleh lihat, Bu? Ini hasil chattingan. Udah bercerai di posisinya. Apa kira-kira untuk cicilan mobil Ruben gak mau bertanggung jawab? Ini sudah bercerai. Kalau kita lihat di dalam perincian, apa sih rincian 242.629.000 ini? Ya, bensin tol 68 juta. Boleh lihat nih. Sarang burung 9,3 juta. Listrik bagi dua, jadi sudah bercerai, yang tinggal di rumah itu adalah S, yang menikmati listrik itu adalah S, tetap harus bagi dua biaya listriknya, 12,9 juta. Drivernya S tetap ada nilainya 7.050.000 rupiah. Gaji pembantu total 242.629, dan ini bukan hanya sekedar catatan dalam chattingan, ya, tapi ini dilengkapi dengan bukti transfer. Apakah hanya bulan September saja di tahun 2024? Tidak, ini semua catatannya. Itu September, ini Oktober. Oktober di 265 juta, ada rinciannya. Kebersihan, uang plastik sampah, uang tisu 5,2 juta. Tiap bulan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.